2 bocah tewas dan 1 lainnya kritis serta rumah hancur akibat ledakan mercon di Pamekasan, Madura. Tidak saja kalangan umum, para narapidana di Lapas Mojokerto juga upacara memperingati Hari Kelahiran Pancasila. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Kamis 1 Juni 2017 bersama saya Merinda Surya. Selain topik utama tersebut, masih ada laporan menarik lainnya. Inilah Special Report hari ini selengkapnya. Pemirsa, 2 bocah tewas dan 1 lainnya kritis akibat ledakan petasan di Pamekasan, Madura. Tidak saja menyebabkan 2 nyawa melayang, peristiwa ini ikut meluluh lantahkan sebuah rumah hingga rata dengan tanah. Rumah Suud di Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, Rabu siang hancur rata dengan tanah setelah petasan yang disimpan di rumahnya meledak dan menewaskan 2 bocah serta 1 bocah lainnya kritis. 2 bocah yang tewas Alga 5 tahun dan Anas 3 tahun, sedangkan 1 bocah yang kritis Dani 13 tahun yang masih keponakannya sendiri. Sedangkan pemilik rumah Suud hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Menurut Kapolsek Pegantenan AKP Puryanto, akibat dari ledakan ini rumah Suud hancur rata dengan tanah, berikut dapur dan kandang sapi. Dugaan sementara adalah ledakan itu terjadi karena ada mercon di situ yang meledak. Memang Untuk masalah itu masih dalam lidik saya. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ledakan petasan yang menewaskan 2 bocah itu. Polisi juga memburu Suud untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. 2 bocah yang tewas Rabu petang langsung dimakamkan di pemakaman setempat, sedangkan bocah yang kritis masih menjalani perawatan di puskesmas. Dari Pamekasan, Madura, Dedi Prianto, MNC Media, melaporkan. Sebelumnya, Satreskrim Polres Kediri menggerebek produsen petasan di kawasan Kecamatan Mojo. Dari industri rumahan ini, polisi menyita 350 kg bahan peledak dan alat pembuat petasan. Aparat kepolisian menggerebek rumah Sulaiman di Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kediri. Petugas langsung menyisir sudut-sudut rumah pria yang bekerja sebagai petani tersebut. Namun, dalam penyisiran di dalam rumah, polisi tidak menemukan apa yang dicari. Baru setelah menyisir pekarangan belakang rumah, apa yang dicari polisi akhirnya ditemukan, yakni bahan peledak yang disembunyikan Sulaiman di kebun pisang dan ditutupi daun kering. Tidak tanggung-tanggung, berat bahan peledak mencapai 350 kg terbungkus dalam 7 karung. Penggerbekan ini merupakan pengembangan setelah polisi menangkap Zaki, penjual petasan di Kecamatan Keras, Kediri. Dari tangan Zaki, polisi menyita 4,5 kg bahan peledak. Zaki mengaku mendapatkan bahan petasan itu dari Sulaiman. Menurut polisi, bisnis musiman yang dilakoni Sulaiman sudah berlangsung selama 3 tahun saat bulan Ramadan ketika permintaan petasan meningkat. 1 kilogram bahan petasan dibeli Rp90.000 lantas dijual Rp145.000. Total keuntungan yang diterima tersangka bisa mencapai belasan juta rupiah. Penyidik Satreskrim Polres Kediri berhasil mengamankan 2 orang. Dan dari hasil operasi pekat ini diamankan kurang lebih 350 kilo bahan bubuk untuk pembuatan mercon, ya, termasuk juga sumbu dan alat-alat diantaranya untuk pembuatan mercon. Sulaiman dan Zaki telah ditetapkan tersangka dan dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Polisi kini juga masih memburu pemasok bahan peledak kepada tersangka Sulaiman. Dari Kediri, Afnan Subagio, MNC Media, melaporkan. Perang terhadap peredaran mercon terus digalakan polisi. Gara-gara menyimpan belasan kilogram bahan peledak, 2 ibu rumah tangga dan seorang pria di Kabupaten Jombang ditangkap polisi. Rencananya bahan tersebut digunakan untuk memproduksi petasan saat bulan Ramadan hingga Hari Raya nanti. Dengan tangan terborgol, 2 ibu rumah tangga SB dan SM warga Kecamatan Gudo ini hanya bisa pasrah. Keduanya ditangkap bersama seorang pria berinisial SP lantaran menyimpan bahan peledak seperti potasium dan belerang. Kepada polisi, tersangka membantah bahan tersebut akan digunakan untuk membuat bom, melainkan untuk diproduksi menjadi petasan. Polisi menyita lebih dari 10 kg potasium,
belerang, timbangan, bungkus petasan, dan ratusan buah petasan yang sudah jadi. Meski tidak digunakan untuk membuat bom, polisi tetap menahan ketiganya karena memproduksi dan mengedarkan petasan tanpa izin. Tim Satreskrim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di suatu tempat ada yang diduga tempat jual beli petasan. Setelah kita selidik dan kita dapatkan BB di tempat pertama, langsung kita kembangkan ke 2 TKP lainnya. Modusnya mereka membuat petasan untuk dipergunakan pada saat malam hari ataupun malam hari setelah taraweh ataupun pada saat sahur. Seperti tahun sebelumnya, peredaran petasan saat Ramadan hingga Lebaran kian marak. Petasan bersuara keras dikhawatirkan akan mengganggu masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa dan bisa menimbulkan korban. Dari Jombang, Muhtar Bagus, MNC Media, melaporkan. Upaya serupa juga dilakukan jajaran Polres Jember. Mercon atau petasan sudah dilarang beredar, namun masih saja ada yang coba meraup untung dari bisnis ini. Seorang petani di Jember harus berurusan polisi setelah tertangkap akan mengirim mercon kepada pemesannya. Mercon berukuran besar itu dijual Rp70.000. Untuk mudah dan berlipat membuat Haryono nekat menjadi pembuat petasan. Petani asal Bondowoso ini ditahan di Mapolsek Patrang Jember saat hendak mengirim mercon pesanan pelanggannya. Polisi curiga dengan karton yang dibawa tersangka dan kecurigaan itu terbukti setelah digeledah ditemukan petasan. Tersangka membuat petasan jenis renteng dengan ukuran cukup besar. Per meter dijual dengan harga Rp70.000. Sementara yang disita sebagai barang bukti mencapai ukuran 3 meter. Haryono mengaku sudah 2 tahunan menjadi pembuat mercon dan biasanya hanya berdasarkan pesanan. Namun kali ini ia harus berurusan dengan pihak berwajib. Jadi kamu buat sendiri, ya, merakitnya ya. Cuma bubuknya beli di Kalilapen. Sementara itu, Kapolsek Patrang yang dihubungi terpisah mengatakan masih mengembangkan kasus ini karena ada kemungkinan ada orang lain yang membantu tersangka, seperti pemasok bubuk petasan dan kertas kemasan. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media, melaporkan. Usai jeda, Special Report kembali dengan semaraknya peringatan Hari Kelahiran Pancasila di sejumlah daerah di Jawa Timur. Simak informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Special Report. Pemirsa, menyambut dan merayakan Hari Lahir Pancasila, setiap tanggal 1 Juni, ribuan warga Kota Blitar menggelar kirap Pancasila. Ribuan lampion turut mengiringi kirap yang dimulai dari alun-alun Kota Blitar hingga menuju makam Bung Karno. Menyambut hari lahirnya Pancasila, ribuan warga se-Kota Blitar menggelar pawai lampion keliling Kota Blitar. Pawai ini diawali kirap replika Pancasila dan teks sila-sila Pancasila mulai dari alun-alun Kota Blitar menuju makam Bung Karno. Selain replika Pancasila, dalam pawai ini warga juga membawa 5 tumpeng dari hasil bumi di Kota Blitar. Pawai ini menempuh jarak sekitar 3 km. Lampion-lampion yang dibawa warga kali ini bertemakan Pancasila untuk menyambut hari lahirnya Pancasila. Pawai lampion ini sebagai komitmen Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kirap Pancasila tahun ini sengaja dilakukan malam hari agar tidak mengganggu umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Lampion-lampion yang mengiringi replika Pancasila ini sebagai simbol keanekaragaman warna dan budaya di Indonesia, namun masih disatukan oleh Pancasila. Pertama kita harus terima kasih ya, karena kita sudah 18 tahun kita mengadakan gelar gerbang Pancasila untuk salah satu diakui oleh pemerintah secara sadar. Alhamdulillah tahun kemarin kita diakui ini sangat luar biasa. Jadi makna inilah untuk gimana ketunggalikaaan ini bisa betul terwujud di Kota Blitar ini, khususnya di Indonesia ini. Pawai lampion ini disambut gembira warga. Selain untuk memperingati hari lahir Pancasila, kirap Harlah Pancasila ini juga dimanfaatkan warga untuk menunggu waktu sahur. Mbak Asna ini tadi kesini sama siapa Mbak? Sama anak, sama keluarga. Ngelihat apa sih Mbak ini tadi? Lihat itu, pawai lampion. Apa menariknya dari pawai lampion itu? Isi waktu luang sama nunggu sahur.
Sebelumnya juga dilaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dengan menggunakan pakaian tradisional. Dari Kota Blitar, Robi Ridwan, MNC Media, melaporkan. Sementara itu, puluhan siswa-siswi sekolah dasar di Probolinggo menggelar aksi arak-arakan burung Garuda dan memberi bunga kepada para pengguna jalan Kamis pagi. Aksi edukasi ini sebagai bentuk dan kepedulian generasi muda untuk lebih memahami makna Bhinneka Tunggal Ika di hari lahirnya Pancasila ini. Aksi arak-arak lambang negara Republik Indonesia Burung Garuda dilakukan siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Sukabumi II di Jalan Panjaitan, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Selain itu, mereka membagi bunga ke warga dan pengguna jalan untuk mengingatkan warga jika tanggal 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila. Sebelum melakukan aksi tersebut, mereka terlebih dahulu melaksanakan upacara bendera memperingati hari lahirnya Pancasila di halaman sekolah mereka. Pihak sekolah sebetulnya bukan hanya sekedar merayakan dan mengingatkan hari lahirnya Pancasila, namun lebih ditekankan pada pemahaman arti dan makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak melaksanakan upacara bendera, juga anak-anak juga menyampaikan pernyataan sikap mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang harus cinta Indonesia dan cinta Pancasila. Karena di era modern ini, banyak generasi muda yang mulai lupa akan makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Lupa akan makna Pancasila juga dirasakan sebagai sumber dari munculnya berbagai macam bentrokan antar suku serta terpecah belahnya persatuan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media, melaporkan. Para napi dan tahanan di Lapas Mojokerto hari ini mengikuti upacara hari lahirnya Pancasila. Selama ini napi dan tahanan dianggap sebagai bagian masalah dari masyarakat sehingga perlu penguatan nilai-nilai Pancasila. Suasana di Lapas Mojokerto berbeda dengan hari-hari biasanya jika dalam upacara-upacara tidak melibatkan napi dan tahanan. Namun kali ini pada peringatan lahirnya Pancasila, seluruh napi dan tahanan di Lapas Mojokerto dilibatkan dalam upacara. Namun para napi dan tahanan yang mengikuti upacara lahirnya Pancasila tetap berada di balik jeruji lapas. Meski begitu, para napi dan tahanan lapas dengan tertib dan semangat mengikuti upacara. Upacara hari lahirnya Pancasila dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Mojokerto Ahmad Hanafi yang juga membacakan sambutan langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kepala Lapas Mojokerto Ahmad Hanafi mengatakan sengaja melibatkan napi dan tahanan karena mereka dianggap sebagai bagian dari masalah di masyarakat sehingga sangat perlu ditanamkan kembali nilai-nilai ajaran Pancasila. Tahanan dan narapidana diikutkan, kita untuk menguatkan karena narapidana terlalu identik dengan suatu kasus-kasus yang dimana NKRI selalu dijadikan wacana dalam akhir-akhir ini. Dan kebetulan di Lapas Mojokerto ini tidak ada teroris. Peringatan lahirnya Pancasila tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden lahirnya Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. Seluruh instansi dan lembaga pemerintah wajib menggelar upacara peringatan lahirnya Pancasila, salah satunya adalah lembaga pemasyarakatan. Dari Kota Mojokerto, Solahuddin, MNC Media melaporkan. Upacara peringatan hari lahirnya Pancasila diwarnai dengan insiden pingsannya lebih dari 10 orang pelajar secara berturut-turut. Bahkan tak hanya pelajar saja, seorang pegawai negeri sipil yang tidak kuat juga jatuh pingsan dan langsung dievakuasi ke tepi lapangan. Satu persatu pelajar yang mengikuti upacara untuk memperingati hari lahirnya Pancasila ini tumbang di tengah alun-alun Kota Jombang Kamis pagi. Mereka langsung dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke tepi lapangan untuk mendapatkan perawatan medis. Karena tim medis kewalahan, petugas dari Satpol PP pun ikut dikerahkan untuk membantu mengevakuasi para pelajar yang pingsan. Bahkan tak hanya pelajar saja, seorang pegawai negeri sipil dari RSUD Jombang juga menyerah dan jatuh pingsan. Para peserta ini mengaku tidak kuat mengikuti upacara karena kondisinya mendadak drop. Selain itu, sebagian dari mereka juga mengaku tidak makan sahur sehingga tidak kuat saat mengikuti upacara. Kondisi peserta upacara pingsan juga terjadi di Ponorogo.
Dalam upacara yang digelar di halaman kantor Pemkab Ponorogo dalam rangka peringatan Hari Kelahiran Pancasila, sekitar 13 peserta jatuh pingsan. Rata-rata para peserta mengeluhkan cuaca panas dan kelelahan. Kuat. Kenapa? Panas atau gimana? Oh iya. Meski banyak yang pingsan, namun upacara bendera tetap berjalan sampai akhir. Dari Jombang dan Ponorogo, Mukhtar Bagus dan Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Buah pemikiran Bapak pendiri bangsa ini menjadi ideologi negara Indonesia yang harus dijaga bersama. Lantas seberapa jauh para pelajar di Surabaya hafal dengan butir-butir sila Pancasila? Berikut liputannya. Mas, bunyi sila kelima itu apa ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasih, Mas. Ya. Mbak hafal sila kedua itu apa sih? Sila kedua Persatuan Indonesia. Salah ya? Oke. Bunyi sila keempat apa sih, Mas? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makasih. Iya. Bunyi sila kelima apa ya, Mas ya? Bunyi sila kelima kerakyatan dipimpin. Bukan. Oke, makasih ya, Mas. Terperosok jalan rusak, seorang bocah di Surabaya tewas terlindas truk. Kami akan kembali dengan laporannya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang bocah berusia 6 tahun tewas setelah terjatuh dari sepeda motor bersama nenek dan ibunya akibat jalan rusak dan berlubang. Korban yang terjatuh tewas seketika setelah terlindas truk kontainer. Jalan rusak parah dan berlubang kembali memakan korban jiwa. Muhammad Alvino, bocah berusia 6 tahun, menjadi korban setelah sepeda motor yang dikendarai bersama nenek dan ibunya terjatuh akibat jalan berlubang di Jalan Tanjung Sari, Surabaya, Rabu siang. Saat kejadian, korban bersama ibu dan neneknya berangkat dari rumahnya di Dupak Baru hendak ke rumah saudara di kawasan Benowo untuk mengantar kue lebaran. Saat melintasi Jalan Tanjung Sari, sepeda motor yang dikendarai sang nenek terjatuh akibat jalan berlubang. Korban yang saat itu di pangkuan ibunya terlempar ke arah kanan, sementara nenek dan ibunya terlempar ke arah kiri. Naas dari arah belakang muncul truk kontainer dan langsung melindas tubuh mungil korban. Bocah berusia 6 tahun itu pun tewas seketika. Kena lubang jalan itu yang jalan rusak. Dia jatuh ke kiri, setelah naik ke kanan langsung di berindis. Terus belakangnya ada truk trailer gitu ya. Ini tadi jatuh sendiri atau seperti apa, Mas? Jatuh ibunya jatuh sendiri kena lubang jalan rusak. Menyadari sang buah hati tewas, ibu korban syok dan terus menangis. Jenazah korban langsung dievakuasi tim medis ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Stomo, Surabaya. Sedangkan sopir kontainer yang sempat melarikan diri berhasil diamankan petugas Lantas Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Sony Hermawan, MNC Media, melaporkan. Sementara itu, seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor pelayanan pajak Blitar tewas usai terlibat kecelakaan dengan dam truk pengangkut pasir di Kota Kediri. Korban tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah motor yang dikemudikannya menabrak bagian belakang dam truk yang sedang parkir di tepi jalan. Nasib naas menimpa Marsimin, warga Jalan Kenari nomor 118 Blitar. Ia tewas di lokasi kejadian setelah motor yang dikemudikannya menabrak bagian belakang dam truk yang parkir di Jalan Super Semar, Kelurahan Ngeronggo, Kota Kediri, hari Rabu. Korban yang mengendarai motor sendirian ini tewas karena mengalami luka serius di kepalanya. Menurut pengakuan sopir truk, saat itu sopir asal Cilacap itu berencana mengirim pasir dari Blitar ke wilayah Ngawi. Saat di lokasi kejadian, ia berhenti dan memarkir truknya karena ingin memperbaiki baut roda. Tiba-tiba korban yang melaju kencang dengan motornya Nopol AG 3895BY menabrak dam truknya. Kita kan lagi benerin ngecekin baut kan, baut roda. Setelah itu udah kelar kan, ya kurang lebih sekitar 15-20 menit ya. Kita naik lagi mobil kan, naik mobil starter, tiba-tiba ada bapak-bapak yang jatuh di sini. Saya juga kaget kan, sebenarnya kenapa ya kan? Kita lihat udah ngeletak sini gitu. Nabrak sendiri berarti, Pak? Nabrak sendiri. Ini muatan apa, Pak? Pasir. Mau dibawa kemana? Ngawi. Jenazah korban kemudian dievakuasi anggota Satlantas Polres Kota Kediri ke rumah sakit terdekat untuk divisum.
Kasus kecelakaan yang menewaskan seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor pelayanan pajak KPP Pratama Blitar ini dalam penanganan anggota Satlantas Polresta Kediri. Dari Kota Kediri, Afnan Subagio, MNC Media, melaporkan. Tanggul Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan longsor sepanjang 70 meter. Tanggul longsor sejak 10 hari lalu, namun hingga kini belum ada perbaikan karena alat berat tidak bisa menjangkau titik longsor. Tanggul Sungai Bengawan Solo di Desa Maduran, Kecamatan Maduran ini longsor sepanjang 70 meter, lebar 5 meter, serta kedalaman 4 meter. Kondisi semakin kritis karena debit air Bengawan Solo terus naik akibat kiriman air dari hulu. Jika tanggul pertama ini jebol, 60 hektar lahan pertanian milik warga bakal tenggelam. Tanggul longsor sejak 10 hari lalu bersamaan dengan surutnya Bengawan Solo. Saat debit air turun, tanggul longsor mengikuti ketinggian air. Tanggul longsor ini kurang lebih 10 hari yang lalu. Jadi ketika air mulai surut, sehingga karena air itu surut, makanya terjadi longsor. Tapi ini yang tidak jadi mulai hari ini air mulai pasang lagi. Pihak kecamatan sudah berkoordinasi dengan PU Pengairan dan BPBD Kabupaten Lamongan untuk menanggulangi tanggul longsor. Namun saat ini perbaikan masih terkendala alat berat yang tidak bisa menuju lokasi. Rencananya perbaikan akan dilakukan menunggu surutnya air di lahan pertanian agar alat berat bisa masuk ke titik longsor. Dari Lamongan, Abdul Wahid, MNC Media, melaporkan. Para pemudik yang biasanya melalui jalur utama antara Kabupaten Bojonegoro dengan Nganjuk harus mengantisipasi kemungkinan perjalanan yang tidak lancar karena jalur penghubung kedua kota ini longsor sejak 2 bulan terakhir. Namun sampai saat ini jalan longsor tersebut tak kunjung diperbaiki. Jalan ambles yang tergerus longsor ini berada di kawasan perbukitan Temayang, tepatnya di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Menurut warga, longsornya jalan sepanjang 30 meter dengan lebar sekitar 5 meter ini sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Namun hingga saat ini tak kunjung diperbaiki. Petugas hanya memasang garis pembatas dan melakukan pemadatan tanah agar longsor tidak meluas. Padahal jalan provinsi ini merupakan jalur utama penghubung Kabupaten Bojonegoro dengan Nganjuk yang akan banyak dilalui kendaraan terutama pada saat arus mudik Lebaran mendatang. Sejumlah warga terlihat menjaga lokasi untuk mengatur arus kendaraan yang melintas, karena jika ada kendaraan besar yang melintas, kondisi jalan hanya bisa dilalui satu jalur. Ngatur jalan, Pak. Kalau nggak diatur gimana? Ya kayaknya nggak bisa lewat, Pak, kan cuma satu jalur, Pak. Bisa kecelakaan nanti ya? Iya. Jalur penghubung mana? Ini daerah Gundang menuju ke Temayang. Ini jalur utama, Mas ya? Iya. Selain lewat sini, ada jalan lain nggak, Mas? Nggak ada. Ini jalur utama ya? Iya, ini jalur utama. Selain rawan longsor, kondisi jalan provinsi ini juga berlubang. Petugas pun memasang papan peringatan agar pengendara berhati-hati saat melintas di jalur ini. Dari Bojonegoro, Dedi Mahdi, MNC Media, melaporkan. Masih terkait kondisi jalan, bagi para pemudik yang akan melintas di jalur Pantura Tuban harus lebih berhati-hati. Pasalnya kondisi jalan bergelombang dan bisa memicu kecelakaan. Pemerintah diminta untuk segera melakukan perbaikan agar tidak membahayakan pengendara. Jalur Pantura Tuban, tepatnya di Desa Tunah, Kecamatan Semanding, tampak bergelombang sehingga membuat pengendara harus berhati-hati saat melintas. Jalan nasional memasuki kota Tuban dari arah Surabaya bergelombang karena pengaruh intensitas hujan dan muatan truk yang berlebih. Menghindari kecelakaan, pengendara harus mengurangi kecepatan. Bahkan kemacetan juga kerap terjadi saat truk berat melintas, apalagi jalan rusak ini berada di tanjakan sekaligus turunan. Pak, ini jalannya kenapa, Pak? Jalannya bergelombang, Mas. Jadi harus hati-hati kalau lewat sini. Ini sudah lama, Pak? Sudah sering ini. Sudah setiap tahun pasti gini terus. Oh, sering terjadi kemacetan, Pak, di jalan ini? Iya, apalagi kan karena di sini kan sering kelewatan itu kendaraan angkutan berat itu. Jadi posisi tanjakan pasti sering macet. Jalur nasional, Pak, ya? Iya.
Kondisi jalan bergelombang sangat membahayakan para pengguna jalan, apalagi sebentar lagi musim mudik lebaran. Pengendara selain diminta berhati-hati, tetapi pemerintah juga harus cepat melakukan perbaikan jalan. Dari Tuban, Pipit Wibawanto, MNC Media, melaporkan. Special Report masih kembali dengan informasi seorang pengusaha yang ditahan lantaran mengoplos beras Raskin. Bagaimana modusnya? Simak usai jeda berikut. Pemirsa, antisipasi produk makanan dan minuman tak layak edar di bulan Ramadan, pihak BPOM bersama Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur gelar sidak ke sejumlah swalayan di Kota Malang. Hasilnya ditemukan sejumlah produk dengan izin edar tak berlaku dan beberapa lainnya kadaluarsa. Sidak makanan dan minuman ini digelar pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan bersama Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur di sejumlah swalayan di Kota Malang. Dua swalayan yang menjadi sasaran sidak ini diantaranya adalah swalayan Ramayana dan Lailai. Berbagai produk makanan dan minuman di dua swalayan itu hampir seluruhnya diperiksa petugas terkait kelayakan edarnya. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah produk makanan siap saji yang tak layak edar. Kebanyakan bermasalah pada izin edar yang tak berlaku dan selebihnya karena kadaluarsa. Di sarana pertama tadi pelanggarannya kadaluarsa. Expired, semua expired. Ada 3 item tadi di sana, dan yang di sini expirednya 1, kemudian nomor izinnya tidak berlaku. Pihak Disperindak menyesalkan temuan bahan makanan yang dalam kondisi kadaluarsa dan tidak memiliki izin, padahal razia atau sidak kerap dilakukan namun tidak ada perubahan. Upaya kita itu ada 2, pencegahan sebelum Ramadan. Kita ini sudah keliling untuk melakukan pengawasan dalam rangka pembinaan. Nah, hari ini pun sebenarnya kita masih melakukan pembinaan, tapi masih ada juga produk-produk yang expired masih ada di toko. Terkait temuan peredaran barang yang kadaluarsa ini, pihak swalayan mengakui terdapat kelalaian saat pengecekan. Itu gimana? Mungkin kelalaian dari pihak toko aja, teman-teman aja kurang ngeceknya, kurang teliti. Biasanya pengecekan barang itu dilakukan setiap hari atau gimana sih? Setiap hari. Barang datang kan langsung, misalnya tarik ganti yang baru. Swalayan yang kedapatan terdapat barang yang tidak layak edar, petugas akan memberikan surat teguran secara tertulis. Hingga saat ini, sedikitnya sudah ada 15 surat teguran yang diberikan ke toko-toko yang ditemukan melanggar. Dari Malang, Deni Irwansyah, MNC Media, melaporkan. Kembali polisi membongkar praktek curang pengoplosan beras Raskin atau Rastra di Jember. Seorang pengusaha ditetapkan tersangka karena menjual beras oplosan Raskin yang kemudian dikemas ulang dan dijual dengan harga tinggi. Pengusaha berinisial FD yang telah ditetapkan sebagai tersangka diperiksa penyidik Polres Jember setelah diduga melakukan kecurangan mengoplos beras Rastra atau Raskin. Modusnya, beras Raskin dicampur dengan beras dengan mutu lebih baik, lantas dikemas ulang dan dijual dengan harga tinggi. Terbongkarnya kasus ini berawal dari laporan warga yang membeli beras dari tersangka mengaku mutunya jelek, padahal tergolong beras premium dengan harga mahal. Setelah diselidiki, polisi akhirnya menemukan gudang milik tersangka yang tersimpan bertonton beras oplosan. Selain mengamankan tersangka, polisi juga memeriksa 6 karyawannya yang masih berstatus saksi. Polisi menyita beberapa sak beras oplos produksi tersangka sebagai sampel barang bukti. Pengemasan yang telah dilakukan oleh beberapa pihak sudah siap diperdagangkan, kemudian dibongkar dikemas ulang sehingga ada pasal pidana yang kami duga ada pelanggarannya tentang Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, di mana pasal 139 dengan pasal 142 yang bersangkutan melakukan pembongkaran pengemasan akhir, kemudian dikemas ulang, kemudian diperdagangkan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jember, Bambang Sugiyarto, MNC Media, melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, meski bulan Ramadan masih saja ada pasangan selingkuh yang nekat berbuat mesum. Dalam razia di sejumlah motel di Komplek Kenjeran Park, Surabaya, polisi dan Satpol PP Surabaya berhasil menjaring 15 pasangan selingkuh yang sedang berbuat mesum.
Sejumlah anggota kepolisian dan Satpol Pamong Praja Kota Surabaya Rabu malam memeriksa satu persatu kamar di Hotel Kenjaran Park, Surabaya. Meski di bulan Ramadan, namun di Hotel Kelas Melati ini, petugas gabungan menemukan pasangan mesum berada di dalam kamar hotel. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 15 pasangan mesum berhasil terjaring pada razia kali ini. Setelah didata, ke-15 pasangan di luar nikah ini diangkut ke dalam truk Satpol PP ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Sudah mulai bulan Ramadan juga masih ada yang melakukan pasangan bukan cuma istri. Mungkin nggak cuma ini yang terakhir, mungkin minggu-minggu depan atau selanjutnya mungkin kita lakukan operasi lagi. Selain Hotel Kenjaran Park, petugas gabungan juga merazia Hotel Sirkuit yang lokasinya bersebelahan. Namun di Hotel Sirkuit, petugas tidak menemukan pasangan mesum yang menginap di dalam kamar hotel. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media, melaporkan. Informasi seputar Ramadan akan kami hadirkan sesaat lagi, di antaranya semangat ibu-ibu lansia yang belajar di Pondok Ramadan. Sesaat lagi. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia baik sekaligus mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat. Ya, inilah keinginan puluhan lansia di Kabupaten Blitar yang menggelar kegiatan Pondok Ramadan. Selama 10 hari, peserta yang khusus untuk para janda berusia lanjut fokus menjalankan ibadah memperdalam ilmu agama. Beginilah kegiatan 52 janda yang telah lanjut usia di Pondok Ramadan Al-Mawadah di Desa Kendal Rejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Selama 10 hari di bulan yang penuh ampunan ini, mereka fokus beribadah sekaligus belajar agama. Para janda yang rata-rata berusia 65 tahun ini mengikuti kegiatan rutin yang telah dijadwalkan panitia. Seperti senam pagi di halaman masjid, mereka juga saling memijat satu sama lain untuk menghilangkan penat. Bahkan usai memijit, mereka berpelukan, berharap di akhirat dapat berkumpul di jannah surga Tuhan Yang Maha Esa. Usai senam, kegiatan dilanjutkan dengan mendengarkan ceramah dari Ustadz disertai tadarus secara bergantian. Saat siang, mereka memilih beraktivitas di dalam pondok yang terbuat dari bambu sambil mengaji. Alasan mengikuti Pondok Ramadan karena ingin lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta di sisa usia. Karena umur sudah tua, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mengasah ilmu agama, kegiatan ini sekaligus untuk menjalin silaturahmi. Panitia berharap usai mengikuti Pondok Ramadan, peserta menjadi lebih rajin beribadah. Biar orang yang lansia itu tidak pikun, selalu senang, hatinya kan senang. Jadi kalau hatinya senang ya, kesehatannya mungkin ya tetap sehat gitu loh. Dan otaknya biar tidak pikun, jadi ya selalu dikasih kesenangan. Sejak dimulai 7 tahun lalu, peserta Pondok Ramadan Janda Lansia terus bertambah dan datang dari berbagai kecamatan lantaran peserta mendapat banyak manfaat. Dari Blitar, Robi Ridwan, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, apakah Anda sudah memiliki referensi takjil atau makanan berbuka untuk buka puasa hari ini? Jika belum, Anda bisa mencicipi kue lumpur Sidoarjo yang kini menjadi salah satu makanan atau jajanan khas kota Sidoarjo. Banyak yang mengemari panganan ini karena rasanya yang gurih dan legit. Makanan kue lumpur Sidoarjo yang dikenal makanan atau jajanan khas Sidoarjo kini banyak dicari masyarakat khususnya untuk takjil atau makanan pembuka saat berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Selain rasanya yang gurih dan legit dibanding kue lumpur pada umumnya,
Kue lumpur Sidoarjo ini juga terasa ringan dan lunak saat ditelan, sehingga banyak orang yang mencari kue lumpur ini untuk dihidangkan sebagai salah satu makanan takjil buka puasa. Dibuat di sebuah rumah sederhana di kawasan Jalan Hang Tua Sidoarjo, Anda bisa langsung melihat proses pembuatannya di teras rumah. Sebaris kompor berjajar telah disiapkan. Kemudian, adonan campuran tepung dan telur dituang ke dalam wadah yang telah diisi parutan kelapa. Proses selanjutnya kemudian menutup dengan tungku berisi arang, lalu setelah beberapa saat proses diakhiri dengan mengangkat adonan yang telah matang. Kue lumpur yang hangat ini pun mengeluarkan aroma harum menggoda indera penciuman kita. Kue lumpurnya sangat enak soalnya, beda dengan yang lain-lainnya. Ada yang sama giginya tapi beda rasanya. Tidak hanya konsumen perorangan yang membeli kue lumpur ini, namun kue lumpur Sidoarjo yang dikenal sejak tahun 2006 lalu ini juga dipesan oleh sejumlah pedagang makanan untuk dijual lagi sebagai salah satu jajanan untuk takjil buka puasa. Selama bulan Ramadan, gerai rumah produksi kue lumpur Sidoarjo ini dibuka sejak pukul 1 siang hingga beberapa saat menjelang buka puasa. Bagaimana? Anda tertarik dengan kue lumpur Sidoarjo ini? Dari Sidoarjo, Pramono Putra MNC Media melaporkan. Berkah bulan suci Ramadan dirasakan para perajin ukir kaligrafi di Kabupaten Bojonegoro. Pesanan meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Seni ukir kaligrafi banyak diburu karena menambah indah interior rumah dan suasana khidmat di bulan puasa. Perajin ukir kaligrafi berbahan kayu jati di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Kota Bojonegoro kian bertambah. Sejak sepekan terakhir, para perajin bertambah sibuk untuk mengerjakan berbagai jenis pesanan kaligrafi. Seperti salah satu ukiran berbentuk Asmaul Husna ini. Memasuki bulan suci Ramadan, usaha ukir kaligrafi milik Sutrisno ini mulai kebanjiran pesanan. Jika pada hari biasa hanya mengerjakan sekitar 10 buah kaligrafi, tapi pada bulan puasa bisa menerima pesanan hingga 30 kaligrafi ukir. Membuat kaligrafi ukir memang tidak mudah, dibutuhkan ketelatenan dan keuletan. Dibantu 6 pegawainya, Sutrisno harus bekerja keras untuk memenuhi permintaan konsumen yang harus dipenuhi sebelum Lebaran. Kaligrafi sudah ada nilainya. Penyelesaiannya Mas, yang mintanya itu sebelum Lebaran harus jadi gitu. Pesanan ukiran kaligrafi datang dari berbagai daerah, mulai Surabaya, Malang hingga Gresik. Sementara untuk harganya dijual bervariasi, mulai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Nah, jika Anda tertarik, bisa langsung memesan untuk menambah cantik interior rumah Anda. Dari Bojonegoro, Dedi Mahdi, MNC Media melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Mirinda Surya berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali lagi kami ucapkan selamat memperingati hari lahirnya Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Selamat sore, sampai jumpa.